Ibrani 9 ayat 11 sampai 14. Saya bacakan untuk kita semua ya. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saya ulangi yang terakhir ini, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi kalau kita baca firman Tuhan ini, ternyata tujuan Allah ya mengutus anaknya mati di kayu salib, satu tujuannya adalah supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan. Ia rela menyucikan kita dengan darahnya sendiri, mati di kayu salib. Dia menjadi imam besar kita supaya kita, tujuannya adalah supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, banyak orang tidak mengerti maksud bagaimana beribadah kepada Tuhan ya. Jadi yang Tuhan mau kehendaki bagaimana? Nah, banyak orang mengira, oh saya beribadah pokoknya datang ke gereja, memuji, mendengar firman Tuhan, pulang ya sudah, itulah beribadah. Jadi hanya ritual saja. Ya. Padahal maksudnya jauh dari itu, yang Tuhan mau kehendaki apa-apa saja ya. Nah, mari kita lihat dulu, kita pelajari dari firman Tuhan ini. Nah, saya catat ada sekitar 4 alasan kita beribadah kepada Tuhan. Ya. Nah, yang pertama, ibadah itu kita beribadah karena kesadaran bahwa beribadah itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Dia rela mati di kayu salib ya. Kita beribadah karena kita tahu itu kasih karunia. Hanya karena kematian Kristuslah yang memungkinkan kita bisa beribadah. Tanpa itu kita nggak bisa beribadah, nggak bisa bertemu dengan Tuhan. Ya, karena ada tabir terus gitu ya. Tetapi karena kematian Kristus oleh anugerahnya kita bisa beribadah kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan yang kedua adalah karena pengertian. Pengertian kita tanpa ibadah, tentu kita nggak bisa makin mengerti hidup kita ini akan bisa lebih baik atau tidak. Karena dengan ibadah kita bisa mendengar firman, kita diperlengkapi untuk semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi yang kedua, yang pertama tadi, kita beribadah adalah itu kasih karunia Tuhan. Dia rela mati untuk kita. Yang kedua, kita beribadah karena mengerti. Tanpa ibadah kita nggak bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus beribadah supaya kita makin mengerti. Juga kita tidak bisa mengerti jalan-jalan yang sempurna, rancangan Tuhan yang sempurna itu kita bisa jalani.
Jadi karena mengerti, karena pengertian. Yang ketiga adalah kita beribadah karena kasih kita, membalas kasih Tuhan yang besar. Kalau karena kasih, maka kita tidak asal-asalan beribadah. Datang ke gereja bukan untuk menikmati bagusnya musik. Jadi kalau nggak bagus kita bisa komentari. Kalau datang ke gereja kita nggak akan komentari pendetanya yang mungkin kurang terlalu bagus berkhotbah. Karena apa? Kita datang ke sana karena kasih, membalas kasih Tuhan yang kita sudah terima. Ya, kalau kita dengar orang mengasihi, yang asem jadi manis itu. Yang nggak baik jadi baik, ya kan? Karena kasih. Jadi kalau begitu juga, kalau kita beribadah karena kasih, maka pasti kita kalau beribadah itu, apa ya yang saya buat supaya ini lebih bagus gitu. Ya, kita akan mengupayakan segala sesuatu sebagai untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Jadi kita yang ketiga adalah beribadah itu karena kasih. Yang keempat adalah beribadah karena mengerti maknanya. Ya. Makna dari ibadah itu sendiri. Ya. Ibadah ibadah itu bermakna untuk membawa kita menikmati damai sejahtera. Tanpa ibadah, ya beribadah kita akan hancur, akan hidup untuk diri sendiri. Tetapi dengan beribadah kita menyadari mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, ya. Roma 12 ayat 1 katakan ibadah itu adalah mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Tanpa itu sebenarnya kita akan hidup kita akan ya seperti orang fasik, ya. Akhirnya tidak berguna. Karena kita beribadahlah hidup kita itu sebenarnya berguna. Makna dari ibadah tadi adalah supaya kita bisa hidup kita itu bermakna. Jadi ada 4 alasan kita beribadah. Jadi bukan hanya sekedar ya karena jamnya hari Minggu, ya sehingga misalnya anak-anak ayo beribadah ya jam sekian ya gitu. Tidak hanya begitu. Beribadah itu adalah sebagai tanda kasih kita, adalah beribadah itu juga adalah kasih karunia. Beribadah itu harus dengan adalah karena kita mengerti, ya. Hanya melalui ibadah kita bisa diperlengkapi, ya. Kemarin khotbah misalnya di gereja lah kita katanya bisa diperlengkapi karena di sana disediakan memperlengkapi umat Tuhan itu sampai Tuhan bangkitkan di gereja ada nabi, ada pengajar, ada gembala, penginjil dan rasul. Ada 5 jawatan disediakan untuk memperlengkapi katanya orang-orang kudus, ya. Jadi kita harus beribadah. Baik, itu saja kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bagikan pagi hari ini, mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan.